Lupa share screen. Oke, ini kita masuk ke statistika. Tadi aku ulang ya. Yang pertama itu kita kenalan dulu sama yang namanya data. Data itu ada dua, ada data primer sama data sekunder. Terus untuk ngumpulin data itu ada banyak caranya. Ada bisa pakai tes. Tes itu maksudnya kayak ada ujian gitu ya. Terus pencatatan langsung, pengisian lembar isian, sama ada yang terakhir ada namanya wawancara. Nah, kita masuk mengenal data. Jadi data yang pertama kan tadi ada primer sama sekunder. Bedanya apa? Bedanya itu gimana cara kita dapat datanya. Kalau data primer, kita dapat datanya itu secara langsung. Tuh, jadi misalkan kalau di sini contohnya, misalkan Rayasya pengen tahu tinggi badan teman-temannya Rayasya, ya udah kira Rayasya ngukur sendiri tuh tinggi teman-temannya Rayasya. Habis itu Rayasya catat. Nah itu kan secara langsung ya. Rayasa sendiri yang mengumpulkan data-datanya, mengumpulkan tinggi badan teman-temannya Rayasya. Nah makanya itu namanya data primer. Ini mau dicatat? Di foto aja, Kak. Oke, kalau udah bilang ya. Udah, Kak. Udah, oke. Next. Nah, terus yang kedua ada data sekunder. Kalau misalnya tadi data primer ngumpulin datanya langsung, kalau ini datanya itu diperoleh dari sumber yang sudah ada. Jadi misalkan kalau Rayasya pengen tahu nih golongan darah teman-temannya Rayasya tinggal minta aja ke UKS gitu. Karena orang UKS sudah ada nih datanya. Nah, data yang dipegang sama Rayasya itu merupakan data sekunder gitu karena sumbernya dari orang UKS gitu. Next ya. Nah, ini cara mengumpulkan data yang pertama itu dengan cara tes. Jadi maksudnya misalkan ada guru gitu ya mau mengetahui perkembangan siswa, mau mengetahui gimana sih materi matematika yang udah disampaikan, apakah nyambung gitu Kak ke murid-muridnya. Nah, makanya diadain ulangan atau tes gitu ya. Terus setelah dilakukan tes, ternyata ini nih nilai-nilainya keluar gitu kan. Ada yang 70, ada yang 60, ada yang 80, ada yang 100 gitu. Jadi banyak. Oh, dari data-data yang ada, dari nilai-nilai ulangan yang ada bisa disimpulkan kalau nilai terendahnya itu 60, nilai tertingginya 100. Terus yang dapat 80 ada berapa anak, yang dapat kurang dari 80 ada berapa anak, yang lebih dari 80 ada berapa anak, kayak gitu. Ini untuk dengan cara tes atau ulangan gitu ya. Next ya. Terus yang kedua ada pencatatan secara langsung, jadi udah ada formnya gitu. Nanti gurunya yang mencatat secara langsung, jadi ditanya ada formnya gitu. Murid-muridnya dicatat berat badannya, dilihat, habis itu dicatat, habis itu diperoleh data-data yang ada gitu ya. Misalkan Bella memiliki berat badan 34 kg atau enggak, ada berapa anak yang beratnya lebih dari 37 gitu misalkan. Nah, itu dicatat data-datanya. Terus next ada pengisian lembar isian. Jadi ini misalkan ada namanya Reza itu pengen ngumpulin data dengan pengisian lembar isian. Nah, lembaran isiannya yang ini nih, yang udah ada ininya, ada formnya ini. Udah ada formnya. Nah, disebarin deh ke teman-temannya tuh. Nanti habis itu nanti Reza ambil lagi lembaran isiannya, nanti direkap sama dia, direkap tuh dia ya. Dirapihin sama dia data-datanya, dikumpulin, jadinya kayak gini, ada namanya nih, nama teman-temannya si Reza, ada Amelia, Cantika, terus ada Denny, dan sebagainya, hobinya dicatat, cita-citanya dicatat, dirapihin. Terus dari data-data ini bisa banyak kesimpulannya, misalkan yang punya hobi berolahraga berapa,
yang punya hobi baca buku berapa gitu. Terus siapa yang punya cita-cita jadi dokter, siapa aja nih, gitu-gitu. Banyak kesimpulan yang bisa didapat. Nah, terus untuk mengumpulkan data yang terakhir ada yang namanya wawancara. Sebenarnya kalau untuk melakukan wawancara, sebelum kita melakukan wawancara itu kita harus tahu dulu apa yang pengen kita dapat gitu ya. Misalkan makanya kalau di sini si Lutfi ingin mengetahui kegiatan belajar saat di rumah dari 5 orang temannya. Nah, kira-kira pertanyaan apa aja yang bakal dikasih Lutfi temannya gitu. Ada 3 nih kemungkinan. Ada berapa lama kamu belajar di rumah, terus kapan kamu belajar di rumah, terus siapa yang sering menemanimu saat belajar di rumah gitu. Nah, berarti ini nih udah nih ditanyain satu-satu, diwawancara teman-temannya, dapat hasilnya ini. Nah, kesimpulannya dari hasil pengumpulan datanya, Arya belajar di rumah selama 60 menit. Intan dan Reza mulai belajar di rumah pada pukul 20, kayak gitu-gitu. Banyak hasilnya. Bahkan gitu. Ini dengan wawancara. Sampai sini ada yang mau ditanyain, Rayasya? Enggak, Kak. Enggak. Oke. Terus ada menjelaskan sajian data dan menyajikan data. Tadi kan kita udah tahu ya, data tuh apa, terus gimana cara kita memperoleh data. Nah, sekarang kita pengen belajar tentang menjelaskan data gitu, sama menyajikan data-data yang ada. Jadi misalnya kamu dapat data A, B, C, D, E, terus mau kamu dalam bentuk apa ya, biar orang tuh gampang bacanya, biar orang tuh eh, apa ya, menarik gitu untuk baca data-datanya gitu, nggak pusing gitu bacanya. Nah, yang pertama, kita menjelaskan sajian data. Ada contohnya itu yang pertama ada tabel. Ini kita kita gimana nih cara kita menjelaskan data-data ini dari tabel yang udah ada gitu ya. Yang pertama, yang di sini contoh pertama dengan menggunakan tabel, uh, jenis makanan sama banyak siswa. Terus jenis makanannya ada bakso, mie ayam, nasi goreng, sate, sama soto. Banyak siswanya juga masing-masing udah ada bakso 5, mie ayam 7, terus apa lagi nih? Nasi gorengnya 3, satenya 5, sotonya 4. Nah, gimana kalau kita udah bisa jawab pertanyaan ini, berarti kita udah bisa nih menjelaskan isi dari data tersebut gitu ya, dari data yang ini, dari data yang ada di sini. Nah, misalkan untuk pertanyaan pertama, berapa banyak siswa yang menyukai bakso? Tinggal kita lihat aja ya, ada 5. Oh, berarti yang suka bakso ada 5 nih di sini. Pertanyaan nomor 1 kejawab. Terus, apa jenis makanan apa yang paling disukai siswa kelas 5? Apa nih, Rayasya? Halo. Enggak tahu. Ini kan ada nih ada jumlah-jumlahnya kan ya, banyak siswanya ada 5, 7. Kira-kira kalau misalkan yang paling disukai, berarti kan yang paling banyak ya yang suka, yang paling banyak kan yang minat gitu. Berarti apa nih yang angkanya paling besar Mie siapa? ayam. Mie ayam, betul. Berarti mie ayam ya. Berarti kalau yang paling nggak disukain apa? Nasi goreng. Iya, betul. Terus yang C, berapa jumlah siswa yang menyukai nasi goreng dan soto? Berapa siswa? Hmm, nasi goreng 3, soto 4. Iya, jadi berapa? 3 tambah 4? 8.
7. Iya, 7. 7, oke. Terus misalkan kalau berapa jumlah siswa yang menyukai nasi goreng dan mie ayam? Nasi goreng sama mie ayam. Hmm? Nasi goreng sama mie ayam, Kak. Iya, 10. iya betul. 10 ya, tinggal tambahin aja nih. Oke, bisa di next. Ada yang mau ditanyain? Enggak. Oke, next. Terus sekarang ada yang kedua. Kita menjelaskan data dengan menggunakan dari diagram gambar gitu. Jadi di sini misalkan contohnya ada berat beras yang diperoleh dalam penjualan beras gitu ya, penjualan beras per hari. Nah, hari Senin tuh ada berapa kantong nih? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kita lihat biasanya kalau pakai diagram gambar tuh ada keterangannya nih di sini. Ada keterangannya. Jadi dia bilang di sini satu gambar kayak gini mewakili 10 kilogram beras. Jadi bentar, ada yang masuk. Halo Ara. Oke, NCT. Ara. Oke, sudah nyambung. Oke, kita lanjut ya. Dia bilang kalau satu gambar ini mewakili 10 kilogram beras. Jadi kalau misalkan di sini ada, misalnya hari Selasa ya, Selasa kan ada 3 nih, 1, 2, 3 gambar. Nah berarti 3 kali 10 gitu ya, 3 dikali 10 karena gambarnya ada 3, terus satu gambar tuh dia bilang 10 kilogram. Berarti 3 kali 10 sama dengan 30 kilo. Kayak gitu. Sama semuanya ke bawah. Yang hari Senin ada berapa nih? Ada 5 karung beras, yang Rabu ada 6 karung beras, yang Kamis ada 5 karung beras gitu ya. Ini ada datanya. Nah, sekarang kita mau jawab nih pertanyaan-pertanyaannya untuk menjelaskan sajian data dari diagram gambar. Yang pertama, berapa hasil penjualan beras pada hari Senin? Coba. 5. 5 kantong ya. Terus kalau satu kantongnya 10, jadi 5 dikali 10. Jadi berapa kilo? 50. 50 kilo. Oke, betul sekali. Terus, berarti kalau misalkan hmm, yang hasil penjualan pada hari Rabu berapa? 60. Iya, betul, 60. 60 kilo. Oke, kita move on ke pertanyaan yang B. Kapan hasil penjualan beras paling tinggi? Yang paling banyak hari apa? Jumat. Iya, hari Jumat. Paling rendah? Selasa. Iya, betul. Good. Good job. Oke, nomor 3. Salah, yang C. Berapa jumlah hasil penjualan beras selama seminggu? Waduh, berapa tuh? Selama seminggu.
Berapa, Ara? Sebentar, lagi nambahin. Oke. Nggak tahu, Kak. Oke. Ara masih berjuang menghitung? Oke, kita lihat. Yang hari Senin kan 5 ya tadi ya. Aku hapus dulu deh. Keep. Hari Senin 5 berasnya. Kita hitung aja dulu kantongnya ya. Senin 5. Selasa berapa? 3. 3, Rabu 6, 6. Kamis 5, 5. Jumat berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Sabtu 1, 2, 3, 4, 6, 6 ya betul. Minggu 7 ya? 7, Oke, coba jumlahin semua berapa ini. Ada berapa kantong kan ya? Kita hitung. Berapa nih? 5 tambah 3, 8. 8 tambah 6, 14. 14 tambah 5, 19. 19 tambah 9, 28. 28 tambah 6, 34. Mas, 34. 380 bukan? Berapa? 380. 380. Oke, kita hitung dulu ya yang ini. 5 tambah 3, berapa ya? 8. 8 tambah 6, 14. 14 tambah 5, 19. 19 tambah 9, 28. 28 ditambah 6, 34. 34 tambah 7, 41. Ada 41 kantong. Ya salah deh. Ya, nggak apa-apa. 41 kantong ya. Berarti kalau misalkan satu kantongnya 10 kilo, berarti tinggal dikali aja ya, dikali 10. Jadi jawabannya berapa? 410. 410, betul. Jadi selama seminggu, jawabannya 410 ya. Tinggal dijumlahin aja. Terus habis itu dikali 10. Gitu. Mau dicatat dulu? Rayasya paham nggak Rayasya? paham, Kak. Oke. Aku next ya. Oke. Nah, sekarang kita mau menjelaskan sajian data dari diagram batang. Lebih mudah sebenarnya daripada yang sebelumnya, daripada yang gambar. Jadi tinggal dilihat aja nih tingginya sampai mana si siapa ini namanya? Si batangnya. Ini nih batangnya yang ini nih yang warna hitam. Ini yang aku tandain. Jadi kita lihat aja tingginya. Di sini apa nih? Oh, berat badan. Berat badan. Jadi kita mau lihat berapa banyak siswa yang memiliki misalkan berat badannya 34. Berarti tinggal kita lihat aja sampai ke ujung kan. Ujungnya sini kan batasnya tingginya sampai sini 3 ya berarti ya. Oh, berarti banyak siswa yang punya berat badan 34, ada 3 siswa gitu. Terus sekarang misalkan kita mau lihat yang 36 nih, yang beratnya 36. Kita tarik lurus ke atas, kita lihat dia sampai mana. Oh, sampai sini. Kita lihat di sebelah kirinya. Oh, 8 angkanya. Berarti banyak siswa yang punya berat badan 36 kg adalah 8 orang. Gitu. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya. Nomor yang A, berapa siswa yang memiliki berat badan 35? Berapa nih?
2 bukan? Iya, betul 2. Dari mana? Dari sini ya. Kita naikin ke atas nih yang 35. Oh, ujungnya ada di sini. Berarti kita tarik, oh 2. Berarti ada 2 orang. Gitu. Perhatikan ininya ya. Perhatikan ininya. Banyak siswa sama berat badan. Terus yang B, berapa jumlah siswa yang memiliki berat badan lebih dari 36? 8. Yang berat badan 30, ya lebih dari 36 kan 37 dan 38 ya berat badannya. Oh iya. Iya, berarti ada berapa nih? 2. Jumlah siswanya tapi. Kita 5. lihat yang 37 berapa? 8 sama 5. Iya, 8 tambah 5. Jadi berapa? Totalnya? 13. 13. Tuh. Jadi kalau yang ditanya jumlah siswanya, dijumlahin ya semuanya datanya. Kan di sini karena ada 2, ada yang berat 37 sama 38, kita cari dulu yang siswa yang punya berat 37 tuh ada 8 orang, siswa yang punya berat 38 ada 5 orang. Habis itu ditambah. Gitu. Kalau misalkan aku tanya, berarti berapa jumlah siswa yang memiliki berat badan kurang dari 36? 4. Mhm. Enggak, 3, 3, 3, 3. 3, betul. Di sini 3 ya. Hah, kok 3? 2, 2, salah lagi. Yang di bawah 36 ada berat berapa aja? 34 sama 35. 34 sama 35. Yang 34 berapa orang? 3. 3. Yang 35 berapa orang? 2. 2. Berarti totalnya 5. 5. Berarti yang jumlah siswa yang memiliki berat badan kurang dari 36 adalah 5 orang. Gitu. Terus yang C, berapa jumlah siswa kelas 5? Sebentar. 26 bukan sih, Kak? Coba kita lihat ya. Yang 34 ada 3 orang, yang 35 ada 2 orang, 36 ada 8 orang, 37 ada 8 orang, dan 38 ada 5 orang. Berarti tinggal 3 ditambah 2 ditambah 8 ditambah 8 lagi ditambah 5 ya. 3 tambah 2 5, 5 tambah 5 10, 8 tambah 8 16, 10 tambah 16 jadi 26 orang. Betul sekali. Yeay. 26. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ara, Rayasha. Kalau tidak ada, kita next. Sekarang kita mau melihat diagram garis. Hampir sama caranya kayak melihat pakai diagram batang, cuman kalau tadi kita lihat batangnya tingginya sampai mana, kalau diagram garis kita ngeliatnya titiknya ada di mana. Gitu. Jadi kalau misalkan ini suhu udara pada suatu waktu gitu ya. Misalkan kita melihat suhu udara pada waktu 13.00. Tinggal kita lihat tarik ke atas titiknya ada di mana nih. Oh, titiknya ada di sini. Kita lihat sebelah kirinya suhunya ada di suhu 30 derajat Celcius. Gitu. Terus misalkan kita mau lihat yang suhu pada waktu 16.00, jam 4. Kita lihat yang jam 4, kita tarik ke atas. Oh, titiknya ada di sini. Kita geser ke kiri, kita lihat ada di mana.
sejajarnya titiknya? Oh, ada di 27. Berarti suhunya pada jam 4 adalah 27 derajat Celcius. Gitu. Oke, sekarang kita coba jawab pertanyaan yang A. Berapa suhu udara Kota Bogor pada pukul 15.00? 28 derajat. Berapa? 28. Iya, betul. 28 derajat Celcius. Dari mana? Dari sini kita lihat aja, ini kan 15 ya. Kita naikin ke atas, oh titiknya ada di sini. Kita geser. Oh, 28 ketemunya. Oke, berarti suhu udaranya sama dengan 28 derajat Celcius. Sekarang kita lihat, kapan suhu udara di Kota Bogor tidak mengalami perubahan? Pada jam berapa? Berapa? Yang suhunya sama di mana? Yang suhunya sama. Kalau coba ya, kalau tidak berubah berarti kan suhunya sama ya. Dari misalkan dari jam 13 ke jam 14 suhunya sama-sama 25 atau enggak dari 14 ke 15 suhunya sama-sama 30 gitu. Nah, sekarang kita lihat nih dari grafiknya, dari diagramnya. 13 jam 13 kan 30 ya suhunya. Kenapa? Kenapa jadi 0? Ini kan 30. Terus yang 14 kan 30 juga ya. 15 berapa suhunya? 28 tadi ya, udah jawab. 16 berapa suhunya? Rayasya? 27. 27. 17? Sama. Sama 27. 18? 26. 26. Berarti yang nggak mengalami perubahan yang mana yang suhunya sama? 30 sama 27. Iya, betul. Berarti jawabannya di sini karena kapan ditanyanya waktu berarti ya. Berarti 13.00 sampai 14.00 dan 16.00 sampai 17.00. Gitu. Paham? Paham. Paham. Coba yang C. Berapa besar penurunan suhu udara dari pukul 13 sampai pukul 18? 5 derajat bukan? Oke. Dari 13 ya? 13 berapa suhunya? 30 ya? 18 berapa? 26. Berarti kalau yang ditanya adalah penurunan suhu, tinggal dikurang aja. 30 dikurang 26. Jawabannya adalah 4 Salah. derajat Celcius. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. 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 Oke, bentar ya aku ini dulu. 15.28. Oke, kita next ya. Nah, sekarang kita belajar tadi kita belajar gimana caranya kita baca tabelnya atau baca diagramnya. Sekarang kita mau gimana caranya kita punya data, kita masukin jadi tabel sama kita masukin jadi diagram gitu kan ya. Jadi diagram kan banyak ya, ada diagram batang, diagram gambar, sama diagram garis yang terakhir. Di 4 nih, gimana kita punya data, cara kita masukin ke tabel, diagram batang, atau pakai diagram gambar, atau pakai diagram garis.
Nah, misalkan contoh dulu deh, kita mau pakai tabel dulu. Punya apa ini namanya? Punya data warna kesukaan dari 20 orang anak. Nah, kita kan punya nih, ada putih, merah, hijau, biru, merah, gitu kan ya. Punya nih masih berantakan nih datanya nih. Oh, kita kelompokin dulu deh data-datanya per warna. Jadi yang suka warna putih ada 3, yang suka warna merah ada 5, yang suka warna hijau ada 8, terus yang suka warna biru ada 4 gitu. Terus dimasukin ke dalam data tabel, jadi kayak gini, ada 2. Warnanya yang pertama sama banyak anaknya. Warnanya kan putih, merah, hijau, biru ya dari data-data di sini. Sama banyak anaknya juga dapat dari data di sini. Ada 3, ada 5, ada 8, ada 4. Jadi lebih simple bacanya ya kan? Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin belum kebayang kali ya gimana. Nanti kalau kita udah ngerjain soal baru deh. Oke. Sama juga kalau pakai diagram gambar, kita punya, misalkan kita punya ukuran sepatu dari 50 orang. Ukuran sepatunya ada 38, 39, 40, 41, 42. Orang-orangnya juga ada 38 ada 8 orang, 39 ada 11 orang, 40 ada 14 orang, 41 ada 13 orang, dan 42 ada 4 orang. Terus kita mau masukin jadi diagram gambar, ingat biasanya diagram gambar tuh ada keterangannya. Jadi misalkan mau dibikinnya kelipatan 2 per gambar, mewakili 2 orang, itu berarti bisa pakai diagram gambar. Ya udah, berarti kalau tadi kan yang ukuran 38 ya, misalkan nih, ukuran 38 kan ada 8 orang. Karena mewakili 2 orang, berarti 8 dibagi 2 kan ya, kalau dimasukin ke dalam gambar, jadinya ada 4 orang di sini. Gitu. Ini misalkan yang 42 juga nih, 42 kan cuma ada 42 orang, terus mau dimasukin ke dalam diagram gambar, karena keterangannya itu satu gambar mewakili 2 orang, berarti 4 dibagi 2, jadinya ada 2 gambar. Gitu. Sebelum next ada yang mau ditanyakan? Ara dan Rayasha? Kalau tidak ada kita next. Nah, ini diagram batang biasanya udah ada tabelnya, terus nanti kita masukin ke diagramnya gitu kan. Ini kan tabel nih. Udah ada tabelnya, nanti kita masukin ke dalam diagram batangnya. Nah, ini tahun terhadap hasil panen gitu ya. Berarti tahunnya ada di bawah, kita taruh di sini semua tahunnya ada di bawah 2015 sampai 2019. Nah, hasil panennya nanti terserah mau kelipatan 5 apa gimana. Maksudnya ini kan dari 0, pasti mulai dari 0 ya. Dari 0, selisihnya 5 gitu misalkan. Berarti garis pertama 5, terus selisihnya 5 lagi, garis kedua berarti 10. Ditambah 5 lagi 15, ditambah 5 lagi 20, ditambah 5 lagi 25, seterusnya sampai 45. Buat apa nih selisihnya ini itu tuh terserah mau selisih 5, mau selisih 10, 15, 20, itu terserah ya, tergantung datanya. Karena di sini di dempet-dempet nih datanya 30 ke 40 kan dempet ya, maksudnya nggak terlalu jauh gitu. Makanya dibikin 5 di sini bedanya. 5 ke 10 kan 5, 10 ke 15 kan 5 gitu. Berarti nanti tinggal dimasukin aja tahun 2015 hasilnya 30 berarti di sini. Terus yang 2016 40 berarti ada di sini nih. Kita cari dulu hasil panennya baru kita tarik garis ke sini yang ke 2016. Terus 2017 35 berarti ada di sini. Kita tarik garisnya. Oh, berarti sampai sini. Terus buat deh diagramnya ke bawah. Tuh. Terus 2018 20. Oh, ada di sini 20. Kita tarik garis. Oh, sampai sini. Berarti kita buat baru kita buat batangnya.
2019 sama 25, berarti ada di sini. Kita tarik garis ke kanan. Oh, sampai di sini. Kalau sampai di sini kita baru buat batangnya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum next? Oke, kita next. Yang terakhir, ada menyajikan data dengan menggunakan diagram garis. Hampir sama kayak yang diagram batang. Kita udah ada berupa tabel di sini, kita udah punya tabelnya, udah punya data-datanya, udah rapih gitu datanya. Tinggal kita masukin aja ke diagram batangnya. Sama, waktunya di bawah, terus suhunya di sebelah kiri. Biasanya yang ditanya yang di sebelah kiri ya, karena biasanya yang ditanya itu suhu pada jam 7 suhunya tuh berapa gitu. Berarti nanti yang suhu biasanya di kiri. Jadi saya misalnya jam 7 gitu ya. Suhunya 24. Oh, kita cari dulu nih 24. Oh, ada di sini 24. Kita tarik garis, oh titik di sini. Buat titik di sini. Habis itu yang 10. Suhunya 30. Berarti kita cari dulu 30 ada di mana? 30 ada di sini. Tarik, buat titik di sini. Kan udah sejajar ya sama jam 10. Terus jam 13.00 ada di suhu 32 derajat. Kita cari 32-nya di sini. Kita tarik, kita buat titik. Udah sama kan ya, sama yang bawah. Jam 13, suhunya 32, udah benar. Terus sekarang yang 16, 16 itu 29. Berarti dari sini 29. Kita tarik ke kanan sampai ketemu 16. Oh, di sini. Turunin ke bawah. Terus kalau untuk yang 19 ada 26 derajat Celcius, 26 ada di sini. Kita tarik sampai ketemu jam 19, kita buat titik. Gitu. Baru deh, udah ada titik-titiknya, kita gambar garisnya yang menghubungkan titik-titik ini. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita masuk ke contoh soal ya, Ara dan Rayasya. Coba nomor 1. Yang C bukan. Oke, Ara yang C, Rayasya yang mana? C apa yang D ya? Oke. Nomor 1, kita bahas ya. Rayasya bingung antara C dan D. Vino ingin mengetahui tinggi badan teman-teman sekelasnya. Vino mengukur tinggi badan teman-temannya. Kemudian, Vino mencatat tinggi badan teman-temannya. Vino mengumpulkan data dengan cara yang C ya, jawabannya mencatat langsung. Gitu. Kalau pengisian lembar isian tuh kayak dia cenderung bukan Vino yang ngelakuin ngukur tinggi badannya, bukan, tapi si temennya. Jadi misalkan temennya udah tahu, oh tinggi aku tuh misalkan 24. Terus Vino ngasih lembar isian, ya udah aku isi aja. Aku tinggi 24 ya, pendek banget. Tingginya misalkan 150. Oh ya udah aku tulis udah dikasih nih lembar isiannya sama si Vino, aku langsung isi 150. Nah, biasanya tuh yang kalau pakai lembar isian kayak gitu, berarti kita udah tahu dulu, kita nggak usah ngukur-ngukur sendiri lagi. Si Vinonya nggak usah ngukur sendiri lagi. Kalau di sini kan di soal si Vino masih ngukur sendiri, habis itu dicatat ya. Nah, berarti ini namanya pencatatan langsung. Gitu. Paham? Tahu bedanya kan sekarang? Kalau gitu, kalau nggak ada yang mau ditanyain, kita next ke soal nomor 2.
D. Pengisian lembar isian. D, Kak. Ara yang D. Rayasya yang mana? D. D, ya. Oke, good. Jawabannya betul yang D ya. Mantap, mantap. Next. Enam, Kak. Ara yang 6. Rayasya? Yang Bentar, Kak, lagi ngitung. Oke. Enam. Ara dan Rayasya 6. Oke, kita cek jawabannya. Pak Surya memberikan ulangan matematika di kelas 5. Banyak siswa di kelas 5 ada 26. Hasil nilai ulangan matematika siswa kelas 5 sebagai berikut. 90 bla 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 sampai 100. Siswa yang memperoleh nilai 80 sebanyak. Berarti kita cari aja nilai 80, kita coret gitu ya. Kalau aku biasanya ngerjainnya dicoret sih. Ini 90 bukan, 50 bukan, oh ini 80 kita coret. 60 bukan, 80. 70, 90, 70, 80. 90, 80, 100, 70, 70, 60, 80. 70, 90, 80. Kita lihat deh yang dicoret ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul sekali. Jawabannya adalah yang D, 6 anak ya. Good. Next. Gampang ya? Gampang. Lima, Kak. Rayasnya 5. Ara. K5 juga. 5 juga. Oke, soalnya masih sama, datanya masih sama kayak soal sebelumnya. Cuman soalnya aja yang berbeda. Yang diminta adalah siswa yang memperoleh nilai kurang dari 70. Nilai kurang dari 70 berarti ada 50 ya. 90 bukan, 50 iya, 80 bukan, 60, 80, 70 nggak masuk ya, karena kurang kan, kurang dari 70. 90, 70, 80, 90, 80, 100, 70, 70, 60, 80, 70, 90, 80, 100. Jadi jawabannya adalah 3 anak. Tuh. Kenapa jawabannya 5? Ara sama Rayasya. Salah baca. Oke. Bacanya yang 70 doang ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau ada soal di ini lagi ya, di apa? Di teliti lagi bacanya, jangan sampai salah. Ini gampang kan soalnya. Siswa yang memperoleh nilai kurang nih. Jangan lupa ada kurang di sini. Oke? Nggak apa-apa, kan kita masih belajar. Next ya. Dua, Kak. Ratio 2. Ara, Iya. Ara sama. 5 juga. 5 atau 2? 5. Dua, salah. Oke.
Datanya masih sama yang tadi ya. Terus yang ditanya adalah siswa yang memperoleh nilai tertinggi. Berarti kita lihat aja yang paling tinggi itu apa nilainya. Di sini 90. Oh, tapi ada 100. Gak ada yang 110 kan nilainya? Karena tidak ada, berarti nilai tertingginya adalah 100. Jadi kita cari aja yang dapat nilai 100 ada berapa orang. 90, 50, 80, 60, 80, 70, 90, 70, 80, 90, 80, 100 kita coret. 70, 70, 60, 80, 70, 90, 80, 100 kita coret. Berarti ada 2. Betul sekali jawabannya yang A. Good. Next. C, Kak. D. Iya, C. C or D? C. C. Denny dan Mela. Iya, Cek. Aku juga. Oke. Ada Tasya mengumpulkan data berat badan dari 10 orang temannya dengan pencatatan langsung. Nah, data yang diperoleh sebagai berikut. Nama anak yang memiliki berat badan 35 kilo, berarti kita cari aja yang 35 ya. 34, 35, 36, 35, oh di sini Denny. 36, 36, 33, 36, 37, 35. Mela. 37, 34, 36. Berarti betul jawabannya adalah Denny dan Mela yang C. Oke, gampang ya. Next. Belum aku masukin lagi. Sebentar. Masukin dulu. Bentar ya. Masukin dulu deh gambarnya. Kelihatan nggak? Coba nomor 8. Sleep. Tidak masukkan ternyata. Oke. 3 anak, Kak. Yang C, Kak. Yang C. Iya. Raya yang C. Iya, kayak yang C juga. Oh ya, mantap banget nih. Kita coret aja ya. Yang diminta kan datanya masih sama soal nomor 6 tapi yang diminta itu anak yang memiliki berat badan 36 kilo. Berarti kita coret aja nih yang 36. Ini 34, 36, 35, 33, 36 kita coret. 37, 36, 37, 34, 36. Betul, ada berapa ini? 3 anak. Berarti yang C jawabannya. Mantap. Good. Next, nomor 8. Dua. Iya. 3, Kak. Nah, beda nih, seru nih kalau beda. Sebentar. Satu. Oke. Iya, 2. 3, Kak. 3. Nggak jadi, aku ngitungnya berat badan yang 35. Sebentar. 1, 2, 3, 4. 4. Oke. Kita lihat nomor 8, datanya masih sama kayak yang sebelumnya. Kok 3 deh, Kak? Ya Allah, salah lagi. 3, 4 nih, 3. Oke, Ara dan Rayasya 3 ya. Ketok palu ya, nggak boleh diganti lagi. Nomor 8, anak memiliki berat badan kurang. Nih, kurang, ada kata-kata kurang. Dari 35, berarti 35 nggak ngikut ya.
Berarti kita cari yang kurang dari 35, yang lebih kecil berarti. 34 nih, iya, kurang dari 35. 36 enggak, 35 enggak, 33 iya, lebih kecil dari 35, coret. 36 enggak, 37 enggak, 35 enggak, 37 enggak, 34 iya, 36 enggak. Berarti jawabannya adalah B, 3 anak. Gitu. Hati-hati, jangan sampai salah membaca soal dan salah mencoret gambarnya, datanya. Next ya. Next. Dua enam. Siapa nih? Ara ya? Ara 26. Iya Kak, sama 26. Iya, betul. Jawabannya 26 ya. Tinggal dilihat aja ini berarti kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, next. D Kak. D, 3 dan 5. Rayasha. Ara, Sebentar, Kak. Iya, Kak, aku juga yang Ara yang D. Oke. Jawabannya adalah kelas yang memiliki banyak siswa lebih dari 25. Berarti kan ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Yang siswanya lebih dari 25 anak, berarti yang di atas ya jumlahnya, di atas 25 nggak termasuk. Berarti 24 bukan, 20 bukan, 26 iya, 22 bukan, 28 iya, 24 bukan. Berarti jawabannya kelas 3 dan kelas 5. Betul jawabannya yang D. Gitu. Next ya. Next, nomor satu lagi. D Kak. D. iya, Kak, aku yang D juga. D juga. Ya, betul. Ini gampang banget. Tinggal dilihat aja. Siswa kelas 2 SD Nusa Bakti sebanyak yang D ya. 28. Ada di sini. Nah, nomor 2.
Yang D, Kak. Yang D, Rayasha 154. Ara, tunggu ada dulu ya. Sebentar, Kak. Iya. Ini aku kayaknya kelarnya bakal cepet, jadi aku tambahin lagi ya soalnya. Iya, Kak, aku yang D juga. B or D? Depok atau Bogor? Depok, D. D. Oke, betul jawabannya yang 154. Gampang ya. Nomor 2 karena yang ditanya hanya jumlah siswa SD Nusa Bakti. Jadi dijumlahin aja semuanya. 24 tambah 28 tambah 24 tambah 26 tambah 28 tambah 24. Hati-hati ngitungnya jangan sampai nggak teliti. Jawabannya 154 anak. Oke. D, Kak. 5. Nggak jadi deh, iya 50. 5 atau 50 nih? Aku lupa dikali 10, 50. Oke, ya betul. Jawabannya yang D ya. Kalau ada diagram apa ini namanya? Diagram gambar, lihat dulu keterangannya. Keterangannya ini dia bilang mewakili 10 unit. Jadi kalau misalnya keterangannya 10 unit ya udah berarti dikali 10. Tapi kalau misalnya keterangannya misalkan 5 berarti dikali 5. Kalau keterangannya 2 berarti dikali 2 gitu ya, per gambar. Nah, yang ditanya nomor 3, sepeda yang terjual pada bulan Januari sebanyak, Januari kan ada berapa sepeda nih gambarnya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5, berarti 5 kali 10 karena satu gambarnya 10 unit. Jadi jawabannya adalah 50. Oke, 50 unit ya. Oke, next. Next. Yang C, Kak. Yang C, Indonesia yang C. Maret, Kak. Maret, C. Ya, betul jawabannya yang C. Lihat aja yang gambarnya paling dikit ya, karena yang ditanya hasil penjualan sepeda paling sedikit. Lihat gambarnya aja yang paling dikit. Oh, ada 2 nih. Ya udah berarti ini Maret. Gitu. Next. Next. Empat puluh bukan sih yang B. Arah yang B. Yang D. Raya C yang D. Oke, menarik. Jawabannya beda-beda.
Selisih. Banyak hasil penjualan sepeda pada bulan Juni dan Maret. Berarti kita lihat aja di Juni dan Maret. Di Juni ada berapa nih? Di Juni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sepeda, berarti 6 kali 10 sama dengan 60. Di Maret ada 2, berarti 2 dikali 10. Berarti 20. Yang ditanya adalah selisih. Kalau selisih diapain? Kurang. Selisih dikurang ya, jangan lupa. Selisih itu dikurang. Makanya jawabannya adalah 60 dikurang 20. Jadi hasilnya 40. Gitu ya. Yang B. Kalau yang ditanya jumlah banyak hasil penjualan sepeda baru itu berarti ditambah 60 tambah 20 baru jawabannya yang 80. Gitu. Paham? Jangan lupa nih, selisih itu dikurang. Ya. Next ya, nomor 6. A, Kak. A. Rayasya yang A. Iya, Kak, aku juga yang A. Ara juga yang A. Oke. Siswa yang memiliki golongan darah AB sebanyak ini AB. Berarti kita tarik ke atas sampai di sini mentok. Kita garis lurus ke kiri. Oh, 6. Berarti jawabannya adalah 6 anak yang A. Betul sekali. Mantap, mantap. Next ya. Empat anak yang C. 4 anak yang C. Enggak deh, bukan. Yang mana? Tiga yang B. Yang B. Oke. Ara yang B ya. Aisyah bisa? Bentar, Kak. Oke. Aku ambil casan dulu ya. Baterainya habis. Udah siap? Yang A, Kak. Yang A. Hey, Aisyah yang A. Kita lihat. Selisih anak yang memiliki golongan darah O dan A. Kita lihat yang O. Yang O dulu deh. Yang O itu dia naik ke atas sampai di angka 16 ya. Sampai di angka 16 berarti yang O itu 16. Selisih ya yang diminta berarti dikurang. Dikurang A. Kita lihat yang A. Naik ke atas. Loh, kok berhentinya di sini gitu kan ya? Di antara 12 dan 14. Berarti karena berhentinya di sini, kita ambil angka di tengah-tengah 12 dan 14. Ada 13 kan ya?
Tuh, berarti ini untuk yang golongan darah A anaknya ada 13. Tuh. Karena dia berhenti di tengah-tengah antara 12 dan 13. Berarti 16 kurang 13, jawabannya adalah 3 anak. Jawabannya yang B. Gitu. Next ya. Ada yang mau ditanyain? Enggak. Enggak. Kekecilan enggak gambarnya? Yang C, Kak. Oke. Arah yang C. C, Kak. Yang mana? Sama Cicak. C. C. Oke, Raisa yang C. Oke, kita lihat ya. Jadi ada data kayak gini banyak, terus disuruh masukin ke dalam tabel. Berarti tinggal dibuat aja. Berarti 34 dulu ya pertama. 34, ada berapa? Kita coret aja. 37, 34, 37, 34. Kita coret 36, 37, 34. 35, 34. 36, 36, 37, 35, 36, 35, 37, 34. Berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti yang A bukan, karena 34-nya 4 ya. Nih, 34-nya ada 4. Yang B, 34-nya ada 4 juga, berarti bukan. Berarti sisa yang C dan D. Terus kita lihat sekarang yang
Warna apa ini? Warna biru deh. Yang 35. 37, 37, 36, 37, 35 kita coret. 36, 36, 37, 35, 36, 35, 37, 35. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti 35 ada 4. Yang C betul, 35 yang 4. Yang D juga betul, 35 yang 4. Berarti sekarang kita lanjut ke nomor 36. 36. 36, 37, 37, 36 kita coret. 37, 34, 35, 34, 36. 36 lagi ada ini. 37, 36, 37, udah 36. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5. Berarti kita lihat yang C, 36-nya ada 5 betul. 36-nya yang D ada 4. Salah. Salah ya. Berarti jawabannya secara otomatis yang C. Tuh. Gampang ya buat masukin ke tabel. Tinggal diurutin aja. Oke? Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada kita next ke soal nomor 9. Ya amplop kecil banget ya. Yang D, Kak. Yang D, arah yang D. Kalau sempet nih aku lagi iniin soal. Kayaknya sempet sih.
Aisyah bisa? Aisyah? Tidak terdengar nih suaranya dia. Keluar Kak dia Kak. Oh, keluar. Ya udah deh kita bahas ya. Iya. Berarti kalau ada soal kayak gini, buku cerita sebanyak 100, ensiklopedia 75 buku, buku pengetahuan 150 buku, kamus sebanyak 25 buku, sama majalah anak sebanyak 100 buku. Kita lihat ini pertama kalau mau dimasukin ke dalam diagram gambar, lihat dulu keterangannya. Ini kan ada yang 10 sama yang 25 ya. Nah, kita nggak mungkin pakai yang 10, kenapa? Karena di sini ada angka 25 dan 75 ya. Kalau dibagi sama 10 kan nggak bisa nih, hasilnya koma. Sedangkan buku-buku ini nggak mungkin cuma setengah kan ya. Makanya ini nggak mungkin karena 10 buku. Nah, berarti kita pakai yang 25 di sini. Berarti nanti untuk yang buku cerita kan totalnya 100 ya. Berarti kita bagi 25 aja semuanya. Cerita kan 100. Berarti dibagi 25 jadinya 4. Terus coba kita lihat yang C. Oh, 4 nih. Berarti betul, betul. Kita lihat yang ensiklopedia. Ensiklo, aku tulisnya ensiklo aja ya. Ensiklonya ada 75 buku. 75, berarti tinggal kita bagi 25. 75 bagi 25, jawabannya adalah 3. Kita lihat yang C, ensiklopedianya 3 bukunya, yang D juga 3. Kita move ke pengetahuan. Aku tulisnya ya. Pengetahuannya ada 150 buku, berarti kita tinggal bagi 25, 150 dibagi 25, jawabannya adalah 6. 6 buku berarti, 6 gambar. Kita lihat di C ada 5, di D ada 6, betul. Berarti jawabannya adalah yang D ya, karena yang pengetahuannya udah salah. Gitu. Betul, jawabannya yang C, Ara, good. Nomor terakhir, 10.
Yang B, Kak. Yang B. Oke, ya betul. Jawabannya yang B ya. Gampang ya, tinggal dimasukin aja. Yang jam 8, suhu badannya 36, berarti kita taruh titik di 36. Terus yang jam 9, suhu badannya 35, berarti kita taruh titik di 35. Yang jam 10.37, berarti taruh titik di 37 dan 10. Yang jam 11 di angka 38, berarti di sini. Yang 12 di angka 36, berarti ada di sini. Oke, kita tinggal tarik di garis antar titik. Jadi jawabannya yang B. Oke, soalnya udah habis, tapi ada di WA. Coba cek WA ya. Siapa namanya? Ara. Bentar. Ternyata cepet banget kita bab ini. Aku kira bakal sampai 2 pertemuan. Wait. Ini dia. Udah masuk belum? Soalnya Udah, Kak. udah, oke. Coba dikerjain ya. Coba dikerjain dulu.